Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Reski Maharani. Yang kedua ada Fitriyanti. Yang ketiga ada Irwan Syarudin. Adapun dosen pengampu kami yaitu Ibu Denianti, SSI MSI APT. Adapun materi yang kami bawakan pada presentasi ini yaitu berjudul tentang gangguan sirkulasi. Kami akan menjelaskan 3 poin-poin inti pada presentasi kami. Yang pertama itu, apa sih gangguan sirkulasi, terus faktor-faktor penyebab apa yang terjadi pada penyakit gangguan sirkulasi, dan apa saja penyakit gangguan sirkulasi. Yang pertama itu ada edema, hiperemia, kongestif, hemostasis, trombosis, emboli, infak, dan shock. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya bahas tentang poin pertama kami, yaitu apa sih itu gangguan sirkulasi. Nah, gangguan sirkulasi atau peredaran darah menurut bahasa itu dapat diartikan sebagai kondisi tidak lancarnya pergerakan darah ke seluruh tubuh atau difungsi pada sistem peredaran darah. Nah, kondisi ini menyebabkan organ sel dan jaringan tubuh tidak dapat mencakup oksigen serta nutrisi yang cukup. Terus apa sih dampak utamanya? Sudah saya sebutkan tadi, dampak utamanya itu kekurangan nutrisi dan oksigen atau hipoksia di jaringan yang berpotensi menyebabkan kematian sel atau organ. Terus apa sih gejala umumnya? Gejala umumnya itu dapat kita rasakan seperti adanya mati rasa, kram pada bagian tangan dan kaki, terus terlalu kelelahan, dan adanya nyeri pada dada. Terus kita masuk pada poin kedua kami, yaitu apa sih faktor penyebab utama gangguan sirkulasi. Nah, yang pertama itu adanya faktor gaya hidup yang tidak sehat, seperti keseringan merokok, berlebihan meminum alkohol, serta jarang melakukan aktivitas olahraga. Terus yang kedua itu ada faktor kondisi medis atau faktor fisiologis. Nah, contohnya itu misal penyakit hipertensi. Nah, penyakit hipertensi ini dapat menyebabkan pembuluh darah menjadi kaku dan adanya penyempitan, sehingga dapat menyebabkan gangguan sirkulasi. Terus adanya faktor genetik. Nah, faktor genetik ini biasanya faktor yang turun-temurun atau faktor bawaan dari lahir, seperti misal penyakit kardiovaskular pada keluarga. Nah, ini dapat lebih meningkatkan seseorang terjadinya penyakit gangguan sirkulasi karena adanya tadi faktor genetik dari orang tua. Terus saya akan membahas poin ketiga, yaitu tentang penyakit-penyakit apa yang terjadi pada gangguan sirkulasi. Yang pertama itu ada edema. Nah, perlu kita ketahui, edema ini berasal dari kata Yunani kuno, yaitu kata oidema yang berarti pembengkakan. Nah, secara umum, edema ini adalah pembengkakan jaringan tubuh akibat adanya penumpukan cairan yang disebabkan oleh kebocoran cairan dari darah kecil atau kapiler ke jaringan sekitarnya. Adapun penyebab terjadinya
Penyakit pada edema ini biasanya itu meliputi infusiensi vena, gagal jantung, masalah ginjal, kadar protein rendah, masalah hati, serta adanya mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Nah, kondisi ini juga dapat terjadi pada pasien yang tidak dapat bergerak, seperti stroke atau cedera pada sumsum tulang belakang. Nah, kondisi ini lebih mengkhawatirkan jika terjadi secara tiba-tiba atau disertai nyeri dan adanya sesak nafas. Selanjutnya untuk materi tentang hiperemia, saya serahkan kepada rekan saya Fitrianti untuk membahasnya lebih lanjut. Terima kasih. Berikut gejala-gejala hiperemia. Gejala hiperemia itu ada 4. Yang pertama, warna merah cerah. Yang kedua, rasa hangat di daerah yang terkena hiperemia. Ketiga, pembekakan. Dan yang keempat itu denyut nadi yang kuat. Selanjutnya ada kongesti, yang dimana kongesti ini merupakan kondisi terjadinya penumpukan atau penyumbatan yang terjadi akibat penurunan aliran darah yang keluar dari jaringan obstruksi vena atau peningkatan aliran darah masuk yang sering disebabkan oleh kegagalan jantung memompa darah secara efektif. Selanjutnya ada hiperemia. Hiperemia berasal dari bahasa Yunani, yaitu hiper yang berarti di atas atau lebih, dan haima yang berarti darah. Hiperemia yaitu kondisi di mana ketika aliran darah meningkat dan menimbulkan kemerahan. Proses ini mempengaruhi kulit, otot, dan mata. Berikut ada jenis-jenis kongesti. Kongesti itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kongesti paru, kongesti hati, kongesti nasal, dan gagal jantung. Untuk kongesti paru sendiri itu dimana terjadi akibat penumpukan cairan di paru-paru yang menyebabkan sesak napas. Untuk kongesti hati ini kondisi yang diakibatkan oleh gangguan drainase yang menyebabkan pembekakan pada hati. Yang ketiga ada kongesti nasal, di mana kondisi ini terjadi akibat peradangan dan penumpukan lendir pada saluran pernapasan. Yang keempat ada gagal jantung, di mana kondisi ini terjadi ketika jantung tidak mampu memompa darah secara efektif. Selanjutnya ada homeostatis. Homeostatis ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu haima atau haima yang berarti darah, dan statis yang berarti penghentian atau berhenti. Homeostatis sendiri ini merupakan mekanisme fisiologis tubuh untuk menghentikan dan mencegah pendarahan pada saat pembuluh darah rusak, dan sekaligus untuk menjaga darah tetap cair dalam sirkulasi yang normal. Ada 4 tahapan homeostatis, yaitu yang pertama homeostatis vasokonstriksi, yang kedua homeostatis primer, yang ketiga ada homeostatis sekunder, dan yang keempat itu ada fibrinolis. Saya akan melanjutkan lagi materi mengenai gangguan sirkulasi. Topik yang kali ini saya akan jelaskan adalah mengenai emboli. Pertama, definisi emboli. Emboli berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata embolos, yang berarti sumbat atau penyumbatan. Istilah ini merujuk pada kondisi medis di mana pembuluh darah tersumbat oleh benda asing yang berasal dari dalam tubuh. Benda asing tersebut berupa gumpalan darah, lemak, atau udara yang terbawa aliran darah sampai tersangkut di pembuluh darah yang lebih kecil. Istilah benda penyumbat ini disebut juga dengan embolus. Etiologi atau penyebab emboli. Emboli dapat terjadi karena beberapa jenis benda yang masuk ke pembuluh darah. Yang pertama adalah emboli darah atau tromboemboli. Penyebab paling seringnya adalah terjadi karena gumpalan darah yang terbentuk di satu tempat lalu terlepas. Salah satu contohnya adalah duduk atau berbaring terlalu lama.
Yang kedua adalah emboli udara. Emboli ini terjadi ketika gelembung udara masuk ke dalam pembuluh darah. Salah satu contoh atau penyebabnya adalah infus atau suntikan yang tidak benar. Yang ketiga, emboli lemak. Emboli ini terjadi akibat lemak yang masuk ke aliran darah. Salah satu contoh atau penyebabnya adalah patah tulang besar, contohnya pada tulang paha. Yang keempat, emboli cairan ketuban. Emboli ini terjadi pada saat cairan ketuban masuk ke dalam pembuluh darah ibu yang sedang bersalin. Kasus ini jarang terjadi tetapi sangat berbahaya. Yang kelima, emboli infeksi. Emboli ini terjadi karena kuman yang ikut menyumbat pembuluh darah. Contohnya infeksi pada jantung. Dari kelima jenis emboli ini, semuanya jenis dapat mengganggu sirkulasi aliran darah dan membahayakan bagi organ. Selanjutnya adalah patogenesis atau proses terjadinya emboli. Yang pertama adalah terbentuknya benda penyumbat. Yang kedua, benda penyumbat atau embolus ini terlepas dan terbawa ke dalam aliran darah. Kemudian, embolus tersangkut di pembuluh darah yang lebih kecil. Setelah itu, aliran darah menjadi terhenti di bagian pembuluh darah yang tersumbat oleh embolus. Lalu yang kelima, terjadi kerusakan pada jaringan. Jika sumbatan tersebut berlangsung lama, terjadi iskemia atau kekurangan oksigen berlanjut, yang dapat menyebabkan kematian pada jaringan dan fungsi organ menjadi terganggu. Kemudian perubahan morfologi pada emboli. Yang pertama, penyumbatan pembuluh darah. Terlihat embolus menyumbat pembuluh, kemudian pembuluh di belakang sumbatan menjadi penuh darah. Yang kedua, iskemia atau kekurangan oksigen. Jaringan yang disuplai pembuluh tersebut tampak pucat dan fungsinya mulai menurun. Yang ketiga, infark atau kematian jaringan. Jika sumbatan tidak cepat teratasi, sel-sel jaringan akan mati. Lalu terjadi infark di paru, disebut dengan infark paru, di otak biasanya disebut dengan stroke, dan di jantung biasanya disebut dengan infark miokard atau gagal jantung. Kemudian yang keempat, perubahan tambahan tergantung dari jenis emboli. Apabila emboli lemak, maka tetesan lemak di kapiler paru, emboli septik, infark disertai infeksi atau abses, emboli kronis adalah penebalan dinding pembuluh atau fibrosis. Gambaran klinis pada emboli. Gambaran klinis atau tanda dan gejala yang dirasakan pasien tergantung organ yang terkena. Apabila emboli paru, gejalanya adalah sesak nafas tiba-tiba, nyeri dada, nafas cepat, batuk darah. Bisa juga terjadi syok atau kematian mendadak. Emboli otak atau biasa disebut juga dengan stroke embolik, yaitu kadang gejalanya adalah kelumpuhan mendadak, bicara pelo, wajah mencong, dan penurunan kesadaran. Yang ketiga, emboli arteri perifer. Nyeri hebat mendadak, kulit pucat dan dingin, nadi tidak teraba, kemudian kesemutan atau mati rasa. Lalu selanjutnya adalah emboli cairan ketuban. Sesak nafas berat mendadak, penurunan tekanan darah, perdarahan hebat, dan juga bisa berakibat fatal. Kali ini kita akan membahas mengenai infark. Definisi infark. Infark berasal dari bahasa Latin yaitu kata infarctus atau yang berarti tersumbat atau terisi. Istilah ini merujuk pada kerusakan jaringan akibat terhentinya aliran darah karena sumbatan pembuluh darah. Jenis-jenis infark ada 5 macam. Yang pertama, infark miokard atau serangan jantung. Yang kedua, infark otak atau biasa disebut dengan stroke ischemic. Yang ketiga, infark paru atau pulmonary infarction. Yang keempat, infark usus. Yang kelima, infark ginjal. Etiologi atau penyebab terjadinya infark. Yang pertama adalah trombosis, artinya terbentuk gumpalan darah di dalam pembuluh darah yang menghalangi aliran darah.
Contohnya adalah infark miokard. Yang kedua, emboli. Seperti yang tadi telah kami bahas. Yang ketiga, spasme arteri atau vasospasm, artinya penyempitan sementara pembuluh darah karena kontraksi otot pada pembuluh darah. Lalu yang keempat adalah tekanan eksternal, artinya pembuluh darah tertekan dari luar sehingga aliran darah menjadi terganggu. Yang kelima adalah trauma atau cedera mekanis, artinya kerusakan pembuluh darah akibat luka, benturan, atau operasi. Yang terakhir atau keenam, kondisi penyerta atau penyakit sistemik. Patogenesis atau proses terjadinya infark. Patogenesis infark adalah proses atau mekanisme yang menyebabkan jaringan mati karena aliran darah terganggu. Yang pertama, gangguan aliran darah atau iskemia. Infark dimulai ketika aliran darah ke suatu jaringan berkurang atau berhenti. Penyebab umumnya bisa karena trombosis, emboli, atau trauma. 2. Kekurangan oksigen atau hipoksia jaringan. Sel-sel yang bergantung pada oksigen mulai kehilangan kemampuan metabolisme normal. Lalu yang ketiga adalah cedera sel dan nekrosis. Keempat adalah respons inflamasi. Selanjutnya adalah gambaran klinis infark. Gambaran klinis ini tergantung pada organ yang terkena. Apabila pada jantung, nyeri dada hebat, sesak nafas, mual, pusing, dan keringat dingin. Apabila terjadi pada otak, maka tubuh akan mengalami kelemahan separuh tubuh, kesulitan bicara, penglihatan kabur, pusing, dan kehilangan keseimbangan. Apabila terjadi pada paru, maka yang terjadi adalah sesak nafas, nyeri dada, batuk berdarah, kadang juga demam. Apabila terjadi pada ginjal, maka akan nyeri pinggang, hematuria, atau tekanan darah meningkat. Kemudian apabila terjadi pada usus, nyeri perut hebat, mual, muntah, bahkan diare. Masuk pada teori shock. Definisi shock. Shock berasal dari bahasa Perancis, yaitu kata choc, yang berarti benturan atau kejutan. Shock merupakan kondisi berbahaya ketika tekanan darah menurun secara drastis, sehingga organ-organ dan jaringan tubuh tidak mendapatkan aliran darah yang cukup. Etiologi atau penyebab shock. Yang pertama, shock karena kekurangan darah atau disebut juga hipovolemik. Hipovolemik adalah terjadi ketika tubuh kehilangan banyak cairan atau darah. Contohnya pada pendarahan hebat, muntah, atau diare berat, bahkan pada pasien kecelakaan atau luka bakar. Yang kedua, shock karena gagal jantung atau biasa disebut kardiogenik. Jantung tidak bisa memompa darah dengan baik meskipun darah cukup. Contoh, serangan jantung, gagal jantung, maupun gagal irama jantung. Yang ketiga, shock karena pembuluh darah melebar atau distributif. Darah tersalur ke pembuluh yang terlalu besar dan menyebabkan tekanan darah menjadi turun secara drastis. Yang keempat, shock karena aliran darah terhambat. Patogenesis atau proses terjadinya shock. Yang pertama, gangguan aliran darah atau perfusi. 2. Hipoksia jaringan. 3. Respon tubuh atau kompensasi. 4. Kerusakan sel dan peradangan. Kemudian yang kelima adalah gagal organ. Gambaran klinis shock. 1. Tanda-tanda vital, yaitu tekanan darah menjadi turun sehingga menyebabkan hipotensi, nadi cepat atau biasa disebut dengan takikardia, menyebabkan kompensasi tubuh untuk menjaga aliran darah. Kemudian napas menjadi cepat atau biasa disebut dengan takipnea. Tubuh mencoba memasuk oksigen lebih banyak. 2. Kulit dan mukosa. Pucat, dingin, dan lembab.
atau biasa disebut juga dengan hipovolemik. Hangat dan merah, kadang juga dingin dan lembab. Yang ketiga, sistem saraf atau kesadaran. Gelisah, cemas, bingung akibat otak kekurangan oksigen. Yang keempat, pada ginjal. Produksi urin menurun sehingga ginjal kekurangan perfusi. 5. Gejala lain. Biasa juga terjadi sesak nafas akibat kekurangan oksigen, haus, bahkan diare. Baik, kita masuk kepada penutup. Sebagai kesimpulan, gangguan sirkulasi merupakan kondisi yang sangat penting dalam patologi. Mengapa? Karena dapat mempengaruhi hampir seluruh organ tubuh. Kita telah membahas berbagai bentuk gangguan sirkulasi, mulai dari edema, hiperemia, kongesti, trombosis, emboli, infark, hingga shock. Secara keseluruhan, gangguan sirkulasi ini saling terkait. Trombosis dan emboli bisa memicu infark, infark bisa memicu shock, dan edema maupun kongesti dapat memperburuk perfusi jaringan. Pemahaman tentang mekanisme dasar gangguan sirkulasi sangat penting untuk diagnosis dini, intervensi cepat, dan pencegahan komplikasi yang fatal. Baik, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Atas perhatian kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian kami banyak kekurangan dari segi materi, dari segi penyampaian, dan dari segi gestur tubuh. Sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.